Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak dengan pelajaran informatika kelas 9, yang dimana pada video kali ini kita akan memperkenalkan sebuah program pengolah angka yang mungkin kalian pernah menggunakannya waktu kalian kelas 8 atau kelas 7, atau kalian pernah menggunakannya di rumah atau menggunakan atau melihat saudara kalian, teman kalian menggunakan program ini. Sekarang kita coba menggunakan program Microsoft Excel. Yang pertama-tama kalian harus buka dulu programnya dengan cara yang sangat mudah, yaitu tinggal klik 2 kali pada icon Microsoft Excel di desktop ya. Ini adalah tampilan desktop. Kita klik 2 kali untuk membuka programnya, walaupun ada cara yang lain untuk membuat atau membuka program Microsoft Excel. Nah, kalau sudah terbuka, biasa kita pilih yang blank aja ya, atau yang masih kosong. Nah, ini adalah jendela atau tampilan dari program Microsoft Excel. Nah, dalam program ini ada beberapa bagian ya yang akan kita bahas kali ini, yaitu pada pertama yaitu ada menu bar, status bar, title bar atau baris judul, formula bar atau baris formula, dan petunjuk sel atau sel pointer. Oke, yang pertama kita ke menu bar. Menu bar ya, ini adalah sebuah barisan atau sebuah baris menu ya, yang dimana di dalam menu bar ini terdapat perintah-perintah atau yang bisa kita gunakan ya, dari pemilihan huruf, ukuran huruf, dan seterusnya. Ini ada di menu bar ya. Misalnya di sini kita mau memasukkan sesuatu, ada di menu insert atau bahasa Indonesianya sisipkan. Terus di page layout ada pengaturan halaman ya. Bisa kita atur pengaturannya ya, dari ukuran kertas, orientasinya, marginnya, semua ya, hampir sama seperti Microsoft Word kemarin. Terus di menu formula atau rumus, nah di sini ada beberapa rumus-rumus yang bisa kita gunakan ya, atau perintah-perintah rumus. Nah, nanti kita akan coba di pertemuan yang lain, kita akan coba membuat suatu file Excel menggunakan rumus-rumus yang tersedia di Excel. Di sini ada data untuk melihat data-datanya, dan ada review, view atau tampilan, dan lain-lain ya. Di sini ada. Nah, ini kalau tempat Bapak ada namanya Office Remote ya. Office Remote ini digunakan, kita bisa meremote Microsoft Office kita melalui handphone ya. Jadi bisa terkoneksi dengan handphone ya. Itu adalah fitur tambahan aja, nggak wajib ya. Nah, seterusnya setelah menu bar itu ada yang namanya status bar. Status bar itu posisinya ada di bawah, di paling bawah ya. Nah, sama semua aplikasi Microsoft, status bar itu posisinya di bawah. Di sini, nah, apabila ini dia ada tulisan ready, berarti sudah bisa digunakan ya. Apabila tidak bisa digunakan, nanti dia akan tulisannya lain ya. Atau nah, contoh misalnya kita isi misalnya di kolom, nah di sini ada tulisan masuk atau enter ya. Bisa kita, kalau kita balik lagi, nah berarti bisa ready atau bisa diedit lagi ya. Kenapa ada tulisan ready? Nanti suatu saat mungkin ada beberapa sel yang tidak bisa diisi, mungkin karena dikunci atau apa ya. Makanya di sini bisa kita lihat status ya, oh sel ini ready atau bisa kita pergunakan ya.
Lanjut, setelah status bar ada yang namanya title bar atau baris judul, ya. Jadi semua program, ya, itu mempunyai yang namanya baris judul. Di sini ada atasnya nih baris judul. Contoh misalnya seperti ini. Bapak buka ini. Nah, ini di sini ada baris judul, ya. Baris judulnya atau title barnya di sini ada untitled, notepad, nama programnya notepad dan nama filenya untitled. Sama seperti Microsoft Excel. Di sini ada buku 1 strip Excel. Ya, jadi di sini ada nama filenya yaitu book 1 atau buku 1 dan nama programnya adalah Excel. Jadi kalau kita mau tahu kita lagi pakai program apa, kita lihat di atas di title barnya atau nama filenya, ya, biar tidak tertukar, ketahuan dari nama filenya, ya. Lanjut, setelah title bar itu ada yang namanya formula bar. Formula bar ini digunakan untuk memasukkan rumus, ya. Jadi di formula bar ini ada dua bagian. Di sini ada name box, ya, atau kotak namanya, dan ini adalah kotak formulanya, formula barnya, ya. Kenapa name box ini? Kalau kalian lihat ada tulisan C4. Dari mana dia? Nah, di sini di area ini ada yang namanya area worksheet atau area kerja, worksheet, ya, area kerja atau lembar kerja. Nah, ini yang A, B, C, D, E dan seterusnya itu dinamakan kolom, ya. Ini dinamakan kolom. Sedangkan yang ada 1, 2 yang di samping kiri ini adalah baris, ya. Ini namanya baris dan ini namanya kolom, ya. Nah, ini kotak-kotak ini apa sih namanya? Kotak-kotak ini adalah sel, ya. Ini yang dinamakan dengan tadi ini cell pointer atau petunjuk sel. Ini yang kotak ini, yang hijau ini bisa dipindahin. Nah, ini namanya sel. Apa itu sel? Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris, ya. Jadi lembar kerja Microsoft Excel itu adalah sekumpulan sel, ya. Sekumpulan sel, ya, pertemuan antara kolom dan baris. Contoh di sini kolom D baris 6, makanya di sini namanya D6. Kalau mau pindahin di sini E8, di sini namanya E8, ya. Itu untuk name box. Jadi kita patokannya di kolom dan baris aja, ya. Nah, di sini di sebelah kanan ada namanya formula bar. Jadi di sini formula bar adalah untuk tempat untuk kita menuliskan rumus atau menuliskan suatu apa ya, isi, ya. Misalnya kita tadi nulis di sini informatika, ya. Di sini tertulis informatika. Bisa nggak Pak kalau nulisnya di sini? Bisa aja, informatika, ya, sama aja, ya. Ini namanya sel dan ini namanya formula bar dan ini name box atau kotak nama. Jadi ini pengenalan dari halaman atau dari program Microsoft Excel. Jadi kalian pelajari dulu ininya apa, ciri-cirinya, ya, atau yang kalian harus ketahui. Jadi kalian bisa nanti pada saat praktek kalian tidak bingung dalam mengoperasikannya. Jadi kalian harus kenal dulu letak-letak title bar di mana, menu bar di mana, ya, formula bar yang mana, sel itu apa, gitu, ya. Nah, ini ada baris, ini ada kolom. Ingat, ya, kolom itu adalah susunan sel yang secara vertikal, ya, secara vertikal, dan baris adalah susunan sel yang
secara horizontal. Nah, pertemuan antara kolom dan baris adalah sel, ya. Nah, kalau mau tahu itu sel ini ada berapa, Pak? Banyak. Sampai di ujung itu nggak tahu, sampai ratusan ribu. Jadi kalau kalian punya data-data yang banyak ya bisa digunakan di Excel ini, ya. Nah, untuk lembar kerja di sini ada nama lembar kerjanya, ya. Jadi kita ibaratkan program Excel ini adalah sebuah buku, ya, dan ini adalah lembaran kerjanya. Misalnya ini adalah lembar kerja 1, kita bisa buka tambah apa lembar kerja 2, ya bisa, kita tinggal tambah ke sini, ya. Untuk new sheet atau lembar baru, ya. Sampai berapa? Sampai tak terhingga, sampai sebanyaknya data kamu lah. Nah, ini adalah lembar kerja. Misalnya ini halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, dan disimpan dalam satu yang namanya workbook, ya. Workbook ini namanya worksheet, ya. Nah, nanti kita akan bahas perbedaannya worksheet, workbook, ya. Ya, sama aja sih. Worksheet adalah lembar kerja, workbook adalah buku kerja. Nah, jadi dalam satu buku itu ada beberapa gabungan lembaran atau gabungan dari worksheet, ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita yang singkat ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.